Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadila dengan NIM 1121231037. Saya membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah antropologi kebijakan yang diampu oleh salah satu dosen antropologi FISIP Untan, yaitu Mbak Dwi Surti Junida. Terima kasih kepada Mbak Dwi sudah memberi tugas ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman saya dapatkan berguna di masa depan. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya terdengar sedikit aneh karena saya sakit tenggorokan dari kemarin sampai sekarang belum sembuh. Jadi saya mohon pengertiannya untuk Mbak Dwi dan teman-teman yang menonton video ini. Apa sih antropologi kebijakan? Apakah itu adalah seorang antropolog yang bijak atau seorang antropolog yang membuat kata-kata bijak? Itu salah ya teman-teman. Jadi antropologi kebijakan itu adalah salah satu cabang dari ilmu antropologi yang berfokus pada analisis kebijakan pemerintah dalam perspektif budaya. Nah, tugas antropolog itu mengkaji bagaimana kebijakan itu dibuat, diterima, dan diimplementasikan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kan kebanyakan kebijakan itu kan dibuat oleh pemerintah. Nah, itu tuh bagaimana kebijakan tersebut tuh memberi dampak dari sosial dan budaya bagi masyarakat tertentu. Seperti yang aku bilang barusan, kalau tugas antropolog itu menganalisis dampak dari kebijakan tersebut, terutama pada masyarakat yang kurang bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi dari kebijakan itu. Kebijakan tersebut membawa respon yang baik atau malah respon yang negatif, sehingga respon pada masyarakat ini berperan penting dalam membantu antropolog untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari sejarah antropologi kebijakan itu mulai berkembang pada tahun 1980-an sampai sekarang dan mulai diakui sebagai salah satu cabang dari antropologi karena antropolog itu udah mulai meyakini kalau kebijakan itu tuh bukan cuma bisa dianalisis tapi juga ada proses budaya. Sampai sekarang antropologi itu mulai berkembang sehingga mulai berfokus pada dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat lokal. Dari era globalisasi sampai sekarang antropologi kebijakan itu mulai berkembang dan mulai fokus pada dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal. Nah, fokus dari antropologi kebijakan sendiri itu adalah hak asasi manusia, pembangunan dan kesehatan. Antropologi itu menganggap kalau kebijakan itu bukan cuma kegiatan formal, bukan kegiatan tapi kayak peraturan tertulis mata, tapi juga melibatkan negosiasi dan kekuasaan. Nah, menurut antropologi, kekuasaan itu orang yang memiliki kekuasaan dan bisa membuat keputusan itu dapat mempengaruhi masalah yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya kayak bagaimana mereka mengelompokkan kelompok-kelompok sosial, kayak ini loh orang-orang kaya, ada orang-orang yang miskin, kayak gitu. Nah, metode yang digunakan antropologi kebijakan yaitu adalah metode etnografi. Kenapa metode etnografi? Karena metode etnografi ini berfokus pada pengamatan dan partisipasi langsung sehingga para peneliti kebijakan tersebut dapat berperan langsung pada praktik-praktik norma sehari-hari. Pendekatan etnografi merupakan pendekatan yang sangat pas untuk antropologi kebijakan karena kita sebagai peneliti dapat mengidentifikasi secara langsung apakah dampak itu memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap masyarakat. Juga bagaimana kita mengetahui respon yang jelas atau yang berupa fakta, bukan hanya sekedar teori semata. Tantangannya adalah kita membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak. Juga kita tidak boleh terpengaruh pada respon-respon yang diberikan pada responsif kita.
karena itu dapat mempengaruhi hasil analisis kita atau yang bisa dikatakan bias. Nah, sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.